Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul Hukuman, Dasar Hukum, Dampak Negatif Zina, dan Hikmah Menghindarinya. Pendahuluan. Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan termasuk dalam dosa besar. Larangan ini tidak hanya bertujuan menjaga kesucian individu, tetapi juga melindungi tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam kehidupan modern, tantangan untuk menjaga diri dari perbuatan zina semakin besar akibat pergaulan bebas dan pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, hukuman, serta dampak negatif zina sangat penting untuk menyadarkan kita akan bahaya perbuatan ini. Lebih dari itu, memahami hikmah di balik larangan zina akan memberikan motivasi spiritual dan moral untuk menjauhinya. Dengan demikian, kita dapat membangun pribadi yang bermartabat dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah hukuman pelaku zina. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan dampak negatif zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dasar penetapan hukuman bagi pelaku zina. Dan yang keempat, peserta didik dapat membandingkan hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. Pembahasan. Secara bahasa atau lughawi, zina berasal dari kata zana yazni, yang berarti perbuatan tidak senonoh atau hubungan seksual yang tidak sah. Kata ini memiliki konotasi buruk dalam penggunaan sehari-hari dan selalu merujuk pada perilaku tercela. Secara istilah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dasar penetapan hukuman zina. Ada dua dasar di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sementara dasar yang kedua adalah dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Kemudian dasar penetapan hukum zina ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dasar penetapan hukuman zina yaitu adalah ijma. Para ulama dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa zina adalah dosa besar yang hukumnya haram. Mereka juga menyepakati adanya hukuman hudud bagi pelaku zina yang dibedakan berdasarkan status pelakunya. Yang pertama, zina muhsan. Pelaku sudah menikah atau pernah menikah. Hukumannya adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga mati. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menetapkan hukuman rajam kepada pezina yang sudah menikah, seperti kasus
Ma'is bin Malik dan wanita Ghamidiyah. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, pelaku belum pernah menikah. Hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Masuk kepada hukuman pelaku zina, seperti yang disebutkan tadi di dalam ijma, hukuman pelaku zina ini dibedakan berdasarkan status pelakunya. Zina muhsan, yaitu adalah pelaku sudah menikah atau pernah menikah. Hukumannya adalah rajam, kemudian dilempari batu hingga mati. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menerapkan hukuman rajam kepada pezina yang sudah menikah, seperti dalam kasus Ma'is bin Malik dan wanita Ghamidiyah. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, atau pelaku belum pernah menikah. Hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dampak negatif zina. Zina bukan sekedar pelanggaran moral, tapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap individu dan masyarakat. Kerusakan sosial, tekanan psikologis, beban ekonomi, dan kemerosotan spiritual adalah beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Oleh karena itu, memahami bahaya zina dan hikmah di balik larangannya adalah langkah penting untuk mencegah perbuatan ini dan menjaga keutuhan moral dan dalam masyarakat. Dengan menjaga diri dari zina, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama. Hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. Hikmahnya adalah, yang pertama, menjaga kehormatan dan martabat. Yang kedua, membangun keluarga yang harmonis. Ketiga, menciptakan masyarakat yang sehat dan bermoral. Yang keempat adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menghindari pergaulan bebas dan zina memberikan manfaat yang luas baik secara individu maupun sosial. Dengan menjaga kehormatan diri, membangun keluarga yang kuat, melindungi kesehatan fisik dan mental, serta mendekatkan diri kepada Allah, seorang tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan nilai-nilai ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Kesimpulan, pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Larangan ini didasarkan pada landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dasar hukum tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang secara tegas melarang mendekati zina, serta berbagai hadis Nabi yang menekankan pentingnya menjaga kesucian diri. Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga moral masyarakat. Hukuman berbeda tergantung pada status pelaku. Rajam bagi mereka yang sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Hukuman ini tidak hanya sebagai bentuk balasan, tapi juga sebagai peringatan keras agar masyarakat menjauhi perbuatan tersebut. Dampak negatif zina sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara sosial, zina merusak struktur keluarga, menimbulkan anak-anak tanpa identitas yang jelas, dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Secara psikologis, zina menimbulkan rasa bersalah, depresi, dan trauma, baik bagi pelaku maupun korban. Dampak ekonomi juga terasa dengan meningkatnya beban sosial dan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit menular seksual. Secara spiritual, zina menjauhkan seseorang dari Allah dan menghalangi kedamaian batin. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.